Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunia, anak-anakku sekalian. Di tematik part 2 ini kita masih di buku 2, tema 2, selalu berhemat energi. Namun di kesempatan kali ini Bunia ingin menjelaskan tentang muatan IPS, tentang sumber daya alam. Ada yang pernah mendengar sumber daya alam apa? Ada yang tahu sumber daya alam apa itu apa? Langsung saja ya, kita akan bahas sumber daya alam itu apa sih? Kayak gimana sih bentuknya? Sumber daya alam. Nah, ini dia. Sumber daya alam atau singkatannya disebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi persediaan sumber daya alam yang ada di alam ini itu memang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Penggolongannya lihat di sebelah kanannya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa tuh dua-duanya? Apa sih, Bu? Kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Artinya diperbarui itu ya dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, itu dibagi lagi ternyata sumber daya alam yang dapat diperbarui ada dua macam lagi. Sumber daya alam hayati yang hidup dan sumber daya alam non hayati artinya tidak hidup atau mati, benda mati. Lihat contohnya, ada contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Dua-dua itu adalah makhluk yang hidup, ya. Hewan hidup, salah satu ciri dia hidup adalah dapat berkembang biak. Tumbuhan pun sama, dia bisa menghasilkan bakal biji atau bakal buah. Itu dia menandakan bahwa tumbuhan itu hidup, hayati artinya ya. Itu adalah sumber daya alam yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya hewan, daging ayam. Nah, kita manfaatkan kan, kita makan dagingnya. Atau tumbuhan, sayur mayur kita gunakan, kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Di situ juga ada lagi sumber daya alam non hayati yang tidak hidup, ada tanah, air, dan udara. Masing-masing mempunyai fungsinya. Tanah ya, yang kita pijak ya, juga bisa untuk kebutuhan yang lain tanah. Atau air, kita perlu banget itu namanya air ya, untuk minum, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring, untuk memasak, banyak ya fungsinya. Dan juga udara. Nih, udara sangat penting untuk bernafas, oksigen ya. Itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu semua tersedia di alam. Sudah alam berikan. Tinggal kita manfaatkan saja. Namun, kita harus pada takaran juga. Jangan sampai kita boros. Jangan sampai kita kasihkan, ada ini di alam, kita manfaatkan begitu saja dengan boros, itu tidak boleh. Tetap kita harus pada takarannya atau seperlunya saja. Ketika kita menggunakan air contohnya, kita gunakan seperlunya. Jangan sampai kita buang-buang, padahal di luar sana masih banyak yang membutuhkan air. Atau hewan, kita semua kita bantai dengan cara memburu hewan sehingga tidak lestari sampai turun-temurun, tidak bisa kita rasakan terus-menerus. Nah, itu jangan sampai. Atau tumbuhan kita tebangin semua, kita jadikan rumah kayunya gitu, sehingga gundul. Nah, nanti yang rugi kita juga. Kalau tumbuhan banyak yang ditebangin bisa menyebabkan banjir loh. Atau hewan yang kita buru semua sehingga menjadi langka hewan. Kita mau nyari ayam nggak ada, menjadi sapi nggak ada, itu juga menyebabkan kerugian juga. Jadi jangan sampai kita memanfaatkannya terlalu boros. Kita harus menghemat juga, kewajiban kita itu sebagai manusia yang memanfaatkannya. Jangan sampai kita kasihkan, jangan sampai. Atau tanah, air, udara ya, itu juga sama, kita harus tetap berhemat, seperlunya memakainya, jangan sampai boros ya. Karena yang rugi kita sendiri, yang rugi ya kita ini tidak bisa merasakannya terus menerus. Jadi sumber daya alam itu kita manfaatkan, kita gunakan, tapi kita juga harus tahu kewajiban kita sebagai manusia. Jangan sampai sumber atau keadaan alam yang sudah berlimpah ruah ini
hilang ya, atau ya kita tidak bisa rasakan lagi. Itu jangan sampai. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan manusia. Jadi kalau udah habis ya udah nggak ada lagi gitu. Kalaupun ada itu butuh waktu yang lama, karena memang itu kan disediakan alam, tapi jumlahnya terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui digolongkan menjadi 3. Sumber daya energi, sumber daya mineral logam, sumber daya mineral non logam. Jadi 3. Kalau tadi 2, ini 3. Nah, sumber daya energi yang pertama adalah batu bara. Nah, ini kita manfaatkan seperlunya. Jangan sampai alam yang telah menyediakan banyak ini itu habis karena ulah kita sendiri. Kita akan susah nanti kalau jika kita membutuhkannya. Atau nih yang kedua, sumber daya mineral logam. Nggak ada emas, coba ya, kalau nggak ada emas ntar cewek nggak ada yang bling gitu. Itu jangan sampai. Pokoknya intinya di sini Bunda bukan mau apa-apa ya. Sumber daya mineral logam ini itu harus tetap lestari sampai terus menerus. Kita pakai terus menerus, jangan sampai habis. Kita pakai hanya seperlunya saja. Yang ketiga ada sumber daya mineral non logam, contohnya belerang. Ini biasanya buat penyakit kulit nih, dijadikan sabun untuk penyakit kulit. Nah, itu kan bermanfaat untuk kita. Itu kan sumber daya alam yang ada di alam kemudian kita manfaatkan. Nah, itu jangan sampai kita keruk terus, kita ambil terus keadaan sumber yang ada di alam tapi kita tidak mau menjaganya. Itu jangan sampai. Pokoknya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini juga kita harus lestarikan agar kita bisa merasakan terus menerus. Itu adalah materi tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, masing-masing mempunyai golongannya. Ya, semoga kamu memahami video dari Bunia tadi. Jika bermanfaat, jangan lupa jempolnya ya, di like videonya. Oke, terima kasih. Dan untuk jangan lupa, Bunia lupa itu. Untuk tugasnya, tematik kerjakan buku paket halaman 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.